Kayaknya berdua nih kita Ki. Iya nih, agak lega. Iya. Wah, fisik agak lega. Berarti kalau ada emon di sini sempit gitu. Kalaupun Wah, parah. kalaupun ini ada minpor, tetap agak lega dong, karena ini kan Ada agak jarak sedikit. ya. Betul. Tapi kan katanya jangan ada jarak di antara kita. Bahaya nih, di framing nih saya. Bang Emon maaf ya. Episode ini kita akan bahas beberapa hal yang menarik mungkin. Iya. Berdua dengan Eski, tapi dimulai dengan bumper. Kembali lagi di Porosangan bersama saya, Patrick dan Gue Eski Sungkar. Oke. Gimana menurut kalian bumper barunya Porosalah? Bagus. Oke kan? Gila, appreciate yang komen. Karya kameramen Arsenal. Apresiasi dulu. Gue sih apresiasi ya, karena nggak ada tiba-tiba muncul logo Arsenal. Atau mungkin kalau lu perhatiin pelan-pelan mungkin ada kali di situ logo Arsenal di mana ditaruh dia. Tapi ya, it's keren lah, it's keren. It's keren. Tapi Oke. Bang, gimana? How's your weekend? Good. Good. Oke, kita mulainya dari situ. Gue mau nanya ke lu. Apa nih? Lu udah lihat kan? Kita announce jersey baru Manchester United. Iya. Yang away-nya. Iya. Warna biru. Iya. Lu tahu nggak kenapa MU itu sering banget ngeluarin jersey warna biru? Gua nggak tahu, lu tahu Bang. Tapi 2006 pakai itu, yang long sleeve Rooney. Yoi. Nistelrooy terakhir. Nistelrooy juga banyak beberapa jersey MU yang biru itu biru-biru yang ya. ikonik. Terus yang Gingham kalau nggak salah away-nya juga Yang biru deh, yang kotak-kotak. Oh iya, yang Terus Kagawa. Iya, zaman dulu juga biru-biru juga. Iya. Tahun 90-an Nah, ada itu biru. dia. Sebenarnya kalau kita lihat MU pakai baju biru kan agak aneh karena tetangga Iya. kita kan yang biru sebenarnya. Iya. Cuman kenapa MU tuh doyan banget mengeluarkan edisi biru untuk Manchester United? Itu sebenarnya ada sejarahnya dan itu berhubungan dengan Manchester United dan Eropa. Tahun 68 nih. Yoi, karena kita menang pertama kali. United mengangkat piala trofi Champions League pertama kali itu di tahun 68 dengan mengenakan jersey warna biru. Oke. Cuman jersey warna biru yang dulu itu tidak ada logo setan merahnya. Itu justru Crash Manchester waktu itu Oke. yang ada di dada. Oke. Lalu baju biru itu warna biru juga, jersey biru juga yang kita pakai saat di tahun 2016 ketika Jose Mourinho bawa kita juara Europa League. Europa League. Europa League biru ya? Pakai Oh, biru. yang biru di sini ada merahnya. Yoi. Oh iya, Rashford. Nah, dan League Cup pertama di bawah Sir Alex Ferguson itu juga kita pakai 90. biru 92 Oh, League Cup. League Cup. Oke. Nah, jadi banyak sejarahnya pakai biru. Tapi yang paling nomor satu adalah jersey biru itu sebenarnya lebih menggambarkan ketika Manchester United bermain di Eropa. Oke. Makanya musim lalu nggak ada yang biru kan. Musim lalu kita pakai warna ungu. Berarti Which is tapi kipernya warna Baik. pink ya sekarang ya. kiper ya? Iya ya. Warna pink kan? Pink ya? Pink kan? Iya. Duh lah mens, kamu pakai pink lucu deh. Untung gak ada Onana, kebayang gak tuh? Onana pakai pink gitu ya. Nah. Menarik sih. Tapi apakah ini jadi pertanda Bang Pet? Pertanda apa tuh? Kita akan berjaya di Eropa. Amin. Iya kan? Sebenarnya enggak juga ya. Kita Nggak, sering pakai belum baju ya, biru. belum ya. Enggak, gua kayak kemarin sebelumnya gua ucapin juga kan di episode-episode yang sebelumnya. Gua nggak peduli Ki, mau sejauh mana kita. Kalau bisa jauh Di Champions League nih di ya. Champions League. Kalau bisa jauh ya syukur gitu loh. Yang minimal lo lolos dari group stage aja dulu. Itu aja Oke. bagi gua itu udah syarat Nih minimumnya. udah lupa. Apa tuh? Kita udah lagi group stage. Iya, league. Maksudnya Ya. bukan group stage. Maksudnya lolos league ke knockout stage-nya gitu. Ya. Itu aja bagi gue itu minimalnya. Ya udah terlalu lama sih emang. Udah gila, udah berapa lama? 2 tahun. Maaf. Manchester United belum pernah ikut format Champions League yang Iya, baru belum. ini Baru ikut ini. format yang baru. Betul. Ya, jadi itu aja kalau gue sih harapan gue kalau untuk MU di Eropa sebenarnya itu. Nah, tapi gue belum selesai tentang yang biru tadi. Apa? Yang menariknya jersey musim tahun ini katanya ya, kalau di jersey yang biru yang sekarang ini itu ada garis-garis dan itu adalah katanya the River Irwell. Ini apa namanya sungainya? Nah, sungai yang Sungai ada di yang menjayakan ini nih air. ya yang ada di sebelah jalurnya Old Trafford itu juga. Iya.
Cuman kalau gue sih ngeliatnya ya itu memang motif aja sih kali ya. Cuman ya itu that's river rule lah itu yang digambarkan daripada Inilah tradisi ya, tradisi. Jadi Terus gimana? karena gini bang, tradisi itu harus ada karena kemarin bajunya Wrexham itu dikritik karena logo dragonnya itu berubah jadi naga putih di logo klubnya di away-nya. Sebenarnya udah sempat terjadi di beberapa tahun sebelumnya, tapi sekarang dia merubah lagi logonya di away-nya warna putih. Itu dikritik habis-habisan. Makanya kita nggak boleh menghilangkan historis di sebuah klub. Betul. Itu. Tapi balik lagi ya terserah owner sih jatuhnya ya. Ryan Reynolds-nya masalah janji nggak akan menghilangkan tradisi di Wrexham, budaya dan lain sebagainya. Makanya itu jadi kritik. Tapi masih ada naganya kan? Masalahnya naga putih sama naga merah itu berbeda. Oh, ada gitu. ceritanya gitu loh. Gitu. Yang merah itu penyelamat, yang putih itu pengganggunya lah. Begitulah gua kurang detail. Tapi intinya ketika warna berubah itu aja detail aja bisa dikritik. Makanya mungkin MU soal Sungai Gingham Ya itu mungkin harus kental ya. Itu sebenarnya gue nggak bisa nyalain Ryan Reynolds-nya, tapi lebih nyalain kepada tim manajemennya Wrexham yang nggak menjelaskan kepada Ryan Reynolds. Reynolds nggak akan mempelajari sampai sedalam itu kali Iya. Ya sebetter things to do. Tapi kalau masalah perubahan logo, Manchester United juga banyak berubah kan. Iya. Ya termasuk yang tadi gue bilang di awal, tahun 1968 ketika kita angkat Champions League pertama kali dengan baju biru itu juga nggak ada logo MU. Sama sekali logo yang kita lihat sekarang, yang kita kenal sekarang ini, itu nggak ada. Itu cuman yang biasa dipakai bukan sih? Iya, yang kalau lihat manajer, ya itu yang dipakai. Itu adalah jadi itu bukan MU, itu adalah crest-nya Manchester. Iya, crest Manchester. Ibaratnya kayak lu kalau yang tinggal di Depok tuh kan ada tuh yang kayak Pancasila tuh, logo-logo di tiap daerah. Itu tuh biasa dipakai ketika kita away. Mereka pakai pin-pin crest gitu kan. Nah, jadi dan itu kan berubah perlahan. Sejak pertama kali juga kita mulai menggunakan logo yang setan merah ya. Gue nggak ngomongin Newton and Heath. Newton and Heath kan berubah total tuh hijau dengan logo kereta api. Terus jadi setan merah tapi logo yang kita kenal sekarang ini, tapi setannya dulu masih kecil banget. Udah gitu nggak sebagus inilah dulu. Dan ini berubah terus kan, di tahun 80-an pun belum seperti ini. Bahkan di 92 pun belum seperti ini logonya. Ya itu kalau bagi gue logo berubah dengan transisi untuk lebih baik sih, I think it's fine ya. Cuman bener juga ya kayak lu bilang, kalau misalnya memang ada arti yang berubah ya you shouldn't do it. Ya itulah tentang jersey MU yang biru ya. Jadi kalau teman-teman mau beli yang mana nih kira-kira? Bang, lu beli yang mana, Bang? Tiga-tiganya. Kalau ada duit. Di mana belinya? Hanya di Football Department Concept Store. Concept Store. Ya, itu dia ya. Oke, Bang. Tapi, Bang, kita kan udah bahas tadi baju. Sekarang gue mau nanya, laga semalam lu nonton nggak? Lawan Rosenborg. Kan ada yang komen, Bang Patrick itu nggak tahu bola tentang yang lain selain MU. Ya nonton lah gue. MU udah kelamaan nggak nonton. Nah, gimana Bang? Menurut lo permainannya? 5-0 kita hajar Rosenborg. Gue kasih gambaran singkatnya dulu lah ya. Overall, good game. Good game dalam arti kita flowing banget. Betul-betul lancar banget serangan. Passing-passingnya cakep-cakep banget. Mau namanya short passing, through ball, bahkan yang golnya Shelley sih itu through ball dari seorang Zerzi. Itu yang pertama, it's a beautiful game kemarin. Yang kedua, jangan terlalu happy karena ini masih hanya pre-season ya. Tapi juga jangan nganggap bahwa ayolah cuma pre-season, karena menurut gue ini sangat membantu untuk kepercayaan diri para pemain yang di MU saat ini. Ditambah lagi dari cara mereka, yang poin pertama gue, cara mereka bermain kemarin, it's beautiful. It is beautiful. Itu benar-benar, walaupun mungkin 15 menit pertama itu masih kaku. Tapi sempat ada peluang emas dari Bumo awal-awal. Awal-awal banget. Tapi kipernya bisa nyelamatin karena mungkin tendangannya juga nggak terlalu kenceng ya. Yang ketiga, gue agak concern dengan cara Michael Carrick nih. Gue cuma ngeliat yang Wrexham kan gue nggak nonton tuh. Gue cuma ngeliat highlight. Cuman kalau dibandingkan dengan yang sekarang, yang gue lihat, gue paling concern itu di titik tengah. Ini kok
Gua kayak deja vu Ten Hag gitu. Oke. Dibiarkan dengan sengaja kosong. Oke. Dengan ya mungkin mindsetnya adalah ya kalau cuma taruh 2 di tengah, lawan juga akan cuma ngejar 2. Oke. Nggak akan jadi Tapi kan dua kita tuh sebenarnya bukan ini ya Bang ya, bukan DM murni ya. bukan Mason Mount sama Santos. Andre Santos ya. Yang dijadiin Santos. Iya. Makanya lu ngelihatnya ini jadi bahaya ketika mereka bareng. Iya, kenapa? Karena kalau misalnya kan kita ciri khas kita tuh sebenarnya salah satunya adalah counter attack kita. Kan? Iya. Ketika kita menyerang kehilangan bola, kemarin ada 2 atau 3 kali kejadian. Ketika passing-passingan itu kepatah sama Rosenborg. Iya. Itu kasihan lihat Maguire tahu. Dan beberapa pemain inti loh Rosenborg itu beberapa Oh pemain iya inti. iya. Di babak pertama itu waktu ketika Maguire dan Yoro harus track back. Ini 2 pemain kita yang khususnya Maguire ya, yang his strength bukan di kecepatan lari. Iya, iya. Dan ditambah lagi dia harus lari mundur. Ini gue kebayang kalau misalnya lu lawan Liverpool, lu lawan tim Premier League lah yang lebih oke pemain-pemainnya. cepat dalam transisi gitu. Lebih cepat dalam transisi. Kelar sih ini. Oke. Nah itu cuman mudah-mudahan ini cuman Carrick lagi coba-coba. It's fine. Kalau kemarin memang Rosenborg juga mungkin nggak terlalu ngasih serangan berarti. Ya, it works. Cuman itu jadi concern gue. Dan yang terakhir, yang gue bisa ambil kesimpulan dari pertandingan kemarin, itu Vitek bagus cuy. Vitek bagus kan? Walaupun nggak dicoba ya. Karena dia kiper terbaik di Bristol City Iya. musim lalu, kiper terbaik mereka itu dapat penghargaan. Makanya Viteknya pun sekarang udah ngomong kalau dia siap untuk menjadi kiper nomor 1. Nah, problem kan? Iya. Berarti Lamens versus ya kalau menurut gue ya, I like walaupun balik lagi Vitek sama sekali hampir nggak bisa gue bilang Ada hampir nggak penyelamatan diuji. tapi. Ada, cuman hampir nggak ada diuji lah dia. 3 apa? Oke. Hampir nggak diuji lah menurut gue. Oke. Tapi dari cara dia distribusi bola, dari cara dia kontrol di belakang, I like this boy. Maksudnya ini one for the future gitu loh. Dan apalagi yang lu bilang tadi di Bristol City pun dia udah dapat penghargaan. Iya. Dan dia bermain bagus untuk Bristol City. Di bawah Roy Hodgson. Di bawah Roy Hodgson. Menurut gua kalau memang dia menginginkan untuk jadi main keeper, ya nggak apa-apa. Jadi persaingan dong antara Lamens dengan Vitek. Oke. Kasih persaingan itu. Jadi 1-2 makanya. Cuman kan kita udah ngambil juga tuh kiper yang dari Leeds United kan. Iya. Siapa namanya? Kadarlo. Ya. Tapi belum bisa didaftarkan ya. Ya, cuman maksud gue tuh sayang gitu loh kalau jangan sampai kejadian Anderson lagi. Anderson juga kan waktu itu datang pengen jadi kiper utama di bawah De Gea kan. Henderson. Henderson. Gue bingung Henderson siapa Iya, nih? Henderson, sorry. Kiper kesayangan gue. Oke. Henderson juga kan waktu itu akhirnya Dino. cabut kan gara-gara nggak dapat kesempatan melawan si Si De De Gea. Gea. Ya don't make that same mistake again gitu loh. Maksud gua, you have a beautiful keeper di Radek Vitek gitu. Give him a chance. Demikian juga dengan ya pemain yang tadi yang keempat, yang terakhir, poin terakhir bagi gua adalah our young academy squad ketika di babak kedua diturunkan itu benar-benar kompak Iya. dan kelihatan banget nih Iya. orang main bareng mulu. Semua oke kecuali mungkin bagi gua Chido Obi. Itu Chido Obi. nggak ada perubahan. Menarik. Exactly kayak waktu dulu kita lihat dia dipakai di first team masih kayak gitu-gitu aja menurut gua. Ini menarik Bang. Lu tadi nyinggung beberapa pemain muda ini main kompak. Gimana lu ngeliat Hari Amas di kiri? Karena dia terlibat 2-3 gol MU. Termasuk dia mencetak gol Dia juga mencetak kan. gol terakhir. Apakah ini menandakan dia ready untuk bersaing dengan Luke Shaw sehingga kita harus melupakan Luis Hall atau kita tetap harus beli back? Karena ya tadi lu bilang pemain muda kita promising gitu. Promising. Promising itu kan Lu ngeliatnya gimana nih Bang? promising itu kan bukan berarti ready. Punya promising. Kayak misalnya kayak kemarin Delani ya, Delvani. Devone ya, Pinport. Devone kan? Namanya siapa? Devane ya. Anyway, kayak Devane terus lu lihat Ethan Williams. Iya. Mereka juga mencetak gol kan kemarin. Devane. Ya kan mereka Jacob tuh Devane. mereka mencetak gol, tapi apakah mereka menurut gua ready for first team? Menurut gua juga belum. Bahkan Chelsea pun menurut gua this boy betul-betul punya kualitas. Kemarin dia main
mulai dari dia kick off sampai akhir pertandingan, sampai dia keluar dari lapangan itu gak ada yang namanya diem di tempat. Off the ball dia tetap bergerak dan dia banyak kasih ruangan buat Bumo, dia kasih ruangan buat Jersey, dan dia bisa open room buat pemain lain juga untuk mengasih bola ke dia. Ya salah satunya yang jadi gol ketika dia lihat Jersey dapat bola itu counter attack kan. Yang Dorgu build up. Ya build up Dorgu. Dorgu ke Jersey melihat dia lihat Jersey dapat bola, dia langsung lari ke depan. Dia buka open space buat Jersey supaya ada opsi Dorgu di kiri, Chelsea di kanan. That's smart play, man. Ada pemain yang melihat Dorgu udah lari ke sana, ya udah, dia melakukan support. Dia supportnya keren. Dan akhirnya pilihan Jersey kan passing bola ke dia nih. Dia dapat bola. Gue ngerti Dorgu agak frustasi karena gue lihat Dorgu tuh udah minta bola dan gue juga mikir ya udah lu tinggal passing ke Dorgu tinggal tap in. Tapi he didn't do that. Dia tahan bola, dia set up badannya untuk nendang, gol ke kiri pojok kiri atas. Emang nih pemain tuh Bang menurut gue ya, kalau gue ngelihat dari musim lalu juga kan dikasih kesempatan sama Darren Fletcher ya. Gue ngeliat nih orang punya kepercayaan diri yang tinggi. Yes. Nah, itu yang ngebedain Gue dia. jadi inget dulu ngomong dari Fletcher, yang dia banyak ngambil kesempatan. Iya. Bahkan last kick of the game kan. Ya. Kita kalah kan kalau nggak salah. Kalah kita. Yang Brighton, betul. Iya kalah. Iya. Itu kalah kita dan dia juga sempat dapat kartu merah. Nah, gue menilai nih pemain punya keberanian melakukan itu. Dan gue inget apa kata si Relek, yang gue menilai pemain muda ini hebat atau enggak, ketika gue kasih kesempatan dia di laga besar, dia bisa menunjukkan dirinya gitu. Jadi dia menunjukkan mentalitasnya di situ. Ya salah satunya Rashford menunjukkan gimana dia mencetak gol di laga-laga besar awal-awal saat masih muda. Itu sebagai contoh omongan si Relek itu benar adanya. Tapi kan Rashford yang ngorbitin Van Gaal. Enggak, dia ngomong ini di bukunya. Gimana gue menilai pemain-pemain muda dan itu masih relevan gitu. Salah satunya juga Federico Macheda terlepas dari apa yang dia lakukan keputusannya ketika dia disuruh lu terima aja tawaran stay di Premier League, tapi dia malah balik lagi ke Sampdoria ke Italia gitu loh. Tapi di Panathinaikos dia oke kok. Nah, ini yang gue nilai pemain muda punya keberanian, kita harus mencoba dia nanti dicoba di game-game besar gitu. Tapi menurut lu emang bakal tetap di first team atau bakal di loan out lagi nggak sih ini Chelsea? Gue rasa bakal di first team. Oh ya? Karena gini, kita juga baru beli pemain U16 ya? Apa berapa Minpor? Yang Thompson 18. Andy Thompson ya? Siapa Thompson sih sama? Iya. Nah, itu jadi winger. Kemungkinan Carey ingin mempromosikan dia juga ke tim utama. Berarti kita nggak beli striker dong? Enggak, jadi gini, MU punya kebiasaan baru nih di rekrutmen U18-nya nih. Mereka biasa ngambil pemain-pemain muda yang berada di Inggris. Eden Heaven kita udah ambil. Chidobe kita udah ambil. Tahun ini kita ngambil Thompson ini dari Tottenham. Iya. Musim-musim lalu kita ngambil Garnacho dari luar. Kalau nggak salah ada juga yang pemain City kan yang kita ambil ya? Siapa ya pemain City yang kita ambil? Itu si Charlie McNeil. Charlie McNeil. Iya. Gagal tapi. Ya itulah salah satu gambaran dari bagaimana progres Akademi Manchester United yang sekarang mulai bergerak melihat talenta-talenta muda yang bermain di Inggris gitu. Oke. Itu soal kalau menurut gua sih yang terbaik buat Chelsea menurut gua ya, go out on a loan, dapatkan first team experience yang betul-betul lu bisa jadi starting lineup. Karena kalau dia bertahan di MU mungkin dapat game time, tapi yang pasti jadi cadangan. Karena di atas dia itu ada Amad Diallo cuy. Iya. Yang umurnya juga masih muda gitu. Dan lu kalau nggak Amad Diallo, lu lawan Bumo juga baru 24 tahun. Iya. Ngerti jadi, sih. It's kind of hard buat lo nembus. Bumo udah lebih sih, 26-an kayaknya. 24, kalau 24 atau 25. Kita cek. Anyway, jadi menurut gue sih 26 kan? Bumo 26. Better, kalau menurut gue sih better to go on a loan. Dan kalau dia on loan, artinya kan kita masih bisa cari striker satu. Karena menurut gue Jersey, walaupun kemarin cuy gue bilang tuh gol terbaik yang pernah dicetak Jersey selagi make jersey MU.
Gol Ibrahimovic Enggak, lu cek gua- nih. lu tau nggak? Yang Ajax dulu. Iya. Tapi kebayang yang pertama pas waktu dia bikin Iya. gol itu, yang manusia teringat gue itu adalah Thierry Henry. Oh, Betul-betul kompos, tenang banget di depan gawang. Gila lu ngegodek 2 orang, Iya. termasuk kiper. Iya. Kiper itu udah duluan jatuh. Nasri Dan dia juga ada gol kayak gitu, Samir Apa? Nasri. Iya, Samir Nasri juga ada. Cuman yang gue kasihan ya lihat Dorgu. Golnya Shea Lacy, dia udah minta bola, Lacy nendang sendiri dan gol. Oke. Ini pun balik lagi, Dorgu itu udah onside, kalau di passing bola dia bisa masukin. Dorgu juga emang gua ngerti nih. Dorgu pantas dapat gol. Maksud lu begitu? Ya. Karena dia bermain bagus. Gila, Dorgu lu yang mungkin baru nonton MU, mungkin baru musim ini lu nonton MU, lu pasti mikirnya, oh Dorgu emang winger. Iya. Lu nggak tahu dia itu back sebenarnya. Iya, kita proyeksikan dia saat beli itu adalah back dan di Lecce juga back, Bang. Makanya, dan itu kan yang pertama kali ngubah itu si Carrick kan, yang waktu lawan lawan City. Iya. Tapi dia emang punya kemampuan. Main wing mulu. Emang punya Iya, di, main wing di terus. timnas juga Di benar. timnas kalau main wing kemarin kan. main wing. Cuman menurut gua tuh ya he played very well dan memang he deserve a goal kalau menurut gua. Cuman itu dua-duanya nggak masing bola ke dia. Akhirnya ya assist pun nggak dapet. Iya. Jatuhnya dia cuman ya kontribusi open play untuk membuat bola itu terjadi, maksudnya membuka ruang. Oke. Bang, gua mau nanya nih. Banyak yang bilang akademi MU ini sebenarnya udah mulai ampas. Nggak kayak dulu lagi lah. Betul, setuju gua. Nah, kalau lu setuju, kira-kira siapa di akademi MU ini yang dapat kesempatan bakal main rutin di musim ini? Kalau dari yang kemarin di bawah sih, kayak Emon juga kan pengennya JJ kan untuk dikasih kesempatan untuk Iya. ke depan. Ini nggak main ya? JJ kemarin nggak Nggak main. main. Sama sekali nggak main. Sama sekali. Cuman ya, gua honestly bukan I have nothing against them sama sekali. Cuman kalau untuk musim ini, I don't think any one of them is ready. Jujur ya. Makanya lu bilang tadi seleksi mending di loan. Iya, di loan out. Karena gini, balik lagi lawan Rosenborg memang menurunkan pemain inti, beberapa pemain intinya. Dan emang bukan tim kuat lagi di Ya, mereka aja di liganya saat ini kalau nggak salah posisi 8 kemarin gua cek. 7 berapa lah? 8 kalau nggak salah. Cuman Rosenborg juga kemarin tuh nggak bermain full, maksudnya nggak Nggak ada sepenuh hati. intensitas. Nggak ada intensitas. Kenapa? Karena mereka juga lagi musim mereka udah bergulir, men. Lagi berjalan. Mereka itu udah main 13 pertandingan. 12 pertandingan. Kemarin lawan MU adalah game ke-13 mereka. Jadi gua ngelihat sih kemarin Rosenborg juga ya, minggu depan gua ada pertandingan, masa di gua Liga gol mendingan fokus di Liga iya, yang gitu ibaratnya ya. poin yang ditentukan gua apalagi di posisi 8 ini bahaya kalau gua. Oke. Jadi menurut gua ya anak-anak muda ini bisa bergerak sangat kreatif. 4 gol loh di antara mereka. 3 gol ya. Karena Zerzi nggak usah itu. Cuman kan di babak kedua itu udah hampir semuanya itu pemain muda mainnya. Dan itu yang gue bilang, they have quality karena cara mereka bermain. Babak kedua itu betul-betul lu ngelihat MU yang ibaratnya semua udah tahu temennya mau lari kemana. Jadi passing-passingnya itu udah enak banget lihatnya. Betul-betul yang ibaratnya no look pass lah istilahnya. Gue tahu nih si Cido bakal ada di sana, Lacy bakal ada di depan dia. Jadi masing-masing udah tahu. Jadi gue passingnya juga udah enak. Cuman ini kan karena mereka sering bermain bareng. Ketika lu diintegrasikan dengan first team yang ibaratnya lu nggak main bareng tiap hari, yang ibaratnya lu belum kenal Kunya kayak mana mainnya, Bruno pengennya lu larinya seperti apa, apakah masih bisa lu bermain seperti kemarin itu yang jadi pertanyaan gua. Dan ditambah lagi secara fisik kayak JJ, kayak Shea Lacy sendiri, menurut gua they're not ready gitu loh. Dan lu melihat berarti nggak ada nih pemain muda MU yang berprospek untuk jangka panjang kayak kita punya Rashford. No. Jangka panjang gua ngelihat Shea Lacy itu jangka panjang menurut gua. Hari Amas tadi kan untuk awal pertanyaan lu. Iya. Hari Amas gua mungkin akan kasih dia di dalam first team. Bukan starting lineup tapi dia ada di first team. Squad player lah. Squad player. Karena menurut gua Hari Amas is ready untuk ikut dengan first teamnya. Oke. Tapi untuk menjadi yang regular week in week out main, gua nggak yakin. Oke. Karena ya dia cetak gol kemarin itu tap in juga itu. Pokoknya intinya laga ini bukan berarti menjadikan oke ini kita ready pemain mudanya gitu. Enggak ya. Belum menurut gua. Tapi kalau menurut gua merasa MU harus mencoba
pemain-pemain mudanya. Karena emang bener kita tuh udah dianggap pemain-pemain muda tuh udah ketinggalan. Ini yang harus diperbaiki gitu. Iya. Karena kan kita Carrington udah mulai dibenahi, on training kompleks lah namanya sekarang. Nah ini kita kapan nih untuk mencoba berani memainkan pemain-pemain muda, karena tim seperti Arsenal aja udah punya nama besar seperti Bukayo Saka. City udah mencoba Nico O'Reilly. Nah MU harus menghasilkan lagi nih, kembali lah. Setuju gua. Cuman ada satu kunciannya, Ki. Apa? 2 tim yang lu sebut itu mereka udah meraih gelar juara. Iya. Dan mereka sudah membentuk tim. Oke. Which is fine kalau ketika lu udah punya sebuah sistem dan punya tim yang udah ketahuan nih. Jadi itu tinggal lu integrasiin kan. Ibaratnya akademi ngefit ke tim utama. It's fine kalau kayak gitu. Tapi ketika lu Manchester United yang baru membentuk tim, gua ngerti kenapa kita harus beli pemain jadi. Oke. Lu set your standard dulu. Ketika standarnya udah dapat, udah jadi, baru lu boleh feeding lagi. Sir Alex Ferguson bisa melakukan masukan Makeda, masukan siapa yang akhirnya pindah ke Villarreal? Giuseppe Rossi, siapapun itu yang dimasukin, dia bisa integrate those players masuk. Itu karena ya timnya udah jadi, udah ada Rooney. Gue setuju. Ketika pemain ini, dan kalau lu ingat zaman Sir Alex Ferguson dulu 2-3 pertandingan terakhir ketika kita udah ketahuan kita bakal juara atau nggak bisa kekejar lagi, Sir Alex Ferguson mainin anak muda terus. Berarti ini menurut Bang Pet nih saat sekarang ini memang lagi It's not the rebuild right ya, time. Yes. lagi rebuild Yes. gitu. Jadi menurut gue this is not the right pelan-pelan. this is not the right time untuk Oke, lu gue setuju kalau mencoba kayak gitu. This is the time untuk lu fokus menciptakan sebuah tim yang betul-betul solid. Betul. Itu Oke, makanya sepakat gue juga. ngarepin, kenapa tadi gue bilang Selassie mendingan on loan. Kita beli pemain yang memang bisa untuk mendidik seorang Sesko. Iya. Bukan justru Sesko yang harus mengajarkan pemain Selassie lagi. Gitu. Apalagi Sesko juga masih 22 Bang. Nah makanya. Bahkan Rashford itu lebih senior Makanya. jauh daripada Sesko. Makanya. Dan plus kita masih ada Rashford kan. Yes. Gak jelas juga nih bocah bakal kemana kan nggak? Kabarnya sedang menepi, baik Mainu sama Rashford itu sedang khususnya Mainu ya, sedang memperbaiki mentalnya. Oke, that's Karena ditinggalkan kan, sedangkan Rashford sedang coba apakah dia akan bertahan atau pindah. Tapi Carrick katanya menginginkan dia juga dari squad gitu. Ya itu kalau gue menarik sih, I don't think any one of them is ready, kecuali Hari Amas mungkin ya. Ready sih enggak, tapi he can't play menurut gue, karena ya memang kita butuh juga untuk backupnya. Dan itu juga sih, Manchester United jangan mengulangi kesalahan yang sama terus. Apa nih contoh kesalahannya? Ya itu tentang left back, kita punya kualitas loh men. Mulai dari ini Hari Amas sekarang, lu jangan lepas. Sebelum Hari Amas, siapa? Brandon Williams. Ya, dia bek kanan, dia bisa kiri tapi. Tapi kan nih waktu zamannya Ole dia digunakan di kiri kan. He's a good player yang lu lepas dan akhirnya jadi nggak terkontrol. Oke. Siapa yang kita udah jual ke Real Madrid? Oh, Alvaro Carreras. Ya. Alvaro Carreras. Itu juga dari akademi kita, cuy. Iya. Don't make another mistake. Lu boleh lu kejar Lewis Hall apa semua, tapi lu harus tetap melihat your potential. Kalau ya balik lagi, Manchester United itu dikenal sebagai klub yang mengorbitkan pemain muda, the class of 92 kan gitu. Tapi ini yang dilakukan MU di beberapa tahun terakhir kemarin ini kan melepas potensi-potensi yang terbaiknya. Just don't do it again. Oke. Jadi kita tinggalkan dulu sedikit nih skuad-skuad pemain muda MU dan gua rasa kalau lu yakin siapa sih menurut lu pemain-pemain muda yang layak musim depan dapat kesempatan lebih sama Carrick, komen di bawah. Yoi, karena gua tuh pengen banget MU mengorbitkan beberapa pemain muda dapat kesempatan. Nah, tradisi tapi, kita juga kan. Ini ngomong-ngomong nih berkaitan juga sama pemain muda. Cuman Bang, akhirnya pemain muda kita singkirkan dulu nih kayak Tyler Fletcher, Jack Fletcher. Kenapa gue bilang begitu? Karena Madrid kabarnya semakin dekat dengan Rodri. Oke. Kemungkinan Tchouaméni bisa jadi dilepas sama Madrid. Camavinga juga punya kesempatan untuk dijual sama Madrid. Karena Rodri kan akan mengisi posisi mereka gitu. Salah satunya lah. Nah, gimana menurut lo nih Bang? Apakah MU ambil aja nih Tchouaméni? Karena belum ada pengumuman resmi ya Minpor ya. Kalau Madrid memperpanjang Tchouaméni.
Gua balik tanya ke lu dulu. Kalau misalnya lu tadi kan bilang ada Kamavinga sama Tchouaméni. Tchouaméni. Lu prefernya yang mana? Ya jelas yang main di World Cup dong. Tchouaméni. Gua pribadi I don't doubt Tchouaméni. He's a good player. Problemnya yang gua dengar, gua nggak tahu terlalu mendalam tentang apa yang terjadi di Real Madrid ya. Cuman gua kan Manchester United ini lagi dalam perambakan total ya, Iya. termasuk attitude problem kan. Iya. Ketika lu datangin Tchouaméni dengan Oke. rumornya yang katanya Berantem problematik, sama Valverde ya kemarin. Valverde, terus problematik di Madrid, apakah lu membutuhkan pemain yang kayak gitu? Dulu aja si Andre Tonali, gue bilang nggak mau. Sandro. Sorry. Andre Taulani, iya benar, Andre Taulani. Itu mah. Tolong Haji. nanti Mimpor, tolong nanti Iya. dimunculin ya Andre Haji. Taulaninya ya. Kenapa jadi Andre Taulani ya? Sandro Tonali. Ketika Oke. Sandro Tonali aja gue tolak kan, karena di luar kasus dia tuh pemain bagus atau enggak, Dia dia ada punya kasus yang tentang judi. Ya. Apakah dia udah tobat atau enggak itu urusan nomor 2. Oke. Gua sih ngelihatnya I don't want any problematic player. Oke. Kalau is Tchouaméni good for Manchester United, gua yakin dia bagus untuk MU. Tapi dia protagonisnya Bang di Madrid itu karena dia yang katanya dia yang ngomong lu yang bikin Xabi Alonso cabut nih. Dia memukul Fede Valverde karena Fede Valverde lah yang dianggap problematiknya gitu. Tapi gue paham maksud lo, apapun itu dia pemicu kan Yeah. keributan di ruang ganti. Ya gue paham, apalagi kita ada Rashford juga nih yang Yes. attitude-nya masih harus Attitude-nya juga harus lu pertanyakan. dibenahi. Berarti menurut lo MU nggak perlulah beli Tchouaméni. Selain itu di luar itu. Bukan nggak perlu. Ya selain itu di luar itu. Kalau memang Michael Carrick percaya diri nih, yakin dan membutuhkan dia, gue bisa kok kontrol dia nanti. Oke, no problem. Toh dia bakal datang baru ke MU. Mungkin di Real Madrid dia udah mulai terlalu nyaman, makanya dia berani melakukan yang dilakukannya ke Valverde. Kalau di MU mungkin karena masih baru. Asal Michael Carrick yakin dia bisa kontrol nih pemain, why not? Ya. Tapi kalau gua sih mungkin playing safe lah ya. Playing it safe ya emang nggak ada opsi lain. Nah, gue cocok nih. Karena ya menurut gue juga kenapa harus balik lagi ke Tchouaméni ya? Iya. Lebih baik kita cari opsi lain lah di luar Betul. itu. Kita udah beli 2, Andre Santos dan Yuri Tielemans. Joris Tielemans. Yang menurut gue kita bisa coba dulu aja dengan pemain Iya. ini. Toh kita juga belum lihat nih ya, kayak mana nanti kontribusi Tielemans dan seperti apa Betul. diintegrasikan ke dalam squad. Jadi menurut lu Bang, lini tengah cukup aja gitu? Enggak, kurang satu lagi. Satu lagi posisi Karena nyerang kan atau, sekarang ini atau Mason- destroyer juga? Karena kayak kemarin itu Mason Mount diturunkan Iya, diper. jauh banget Karena dari emang yang lain. udah kelihatan gak sih dari akhir musim juga Mount tuh ditaruh Iya, di situ. iya. Cuma kalau kemarin lu lihat, nih gue ngeliat Mason Mount mainnya udah ya kayak Casemiro. Di belakang udah nggak maju. Itu jadi yang gue lupa jelasin. Untuk dibahas. Salah satu pemain yang menurut gue seharusnya man of the match itu kemarin sebenarnya Mason Mount. Mason Mount. Iya aja bermain kayak Maino. Iya. Iya. He's playing. Dan ya itu yang gue suka dari kemarin itu Minpor. Salah satu yang menurut gue terbaik kemarin itu Santo dengan Mason Mount. Santos. Iya Santos dengan Mason Mount. Itu dua-duanya itu kompak. Cocok lah main di tengah ya. Majunya bareng-bareng, mundurnya. Jadi bola kehilangan itu dua-duanya mundur. Jadi disiplin dua-duanya. Menurut gua it's a good thing. Cuman gua nggak yakin juga Mason Mount bakal main kayak 38 Casemiro musim, sebagai 38 game 90 menit 38, gitu. iya. Jadi ya masih butuh satu lagi Masih butuh. di midfield ya. Oke, siapa Bang nama yang terlintas di gambaran lo? Semua yang udah terlintas juga udah berangkat, Bos. Thunderbird. Nah, iya mungkin itu. Oke. Mungkin itu. Kalau gue soalnya nggak pengen nambah Biar lagi, City kita punya nambah. Haaland, kita punya Ininya Norway ya. Tapi Bang, gue nggak pengen MU nambah lagi di tengah sebenarnya. Kalaupun perlu pelapisnya Bruno Fernandes. Gue pengen Gilberto Moranya Meksiko yes, tuh. yes. Kayak dia promising banget, apalagi gue tadi beres lihat main gamenya dia ngubah masuk menit 46 dia ngubah pertandingan Iya. di Tijuana. Mungkin bisa dipinjemin dulu karena usianya masih 17 tahun. Iya, iya. Nah, selain itu gue pengennya back kiri Bang, satu lagi. Gue rasa Lewis abis Hall, itu, kan? iya, udah. Kalau gue pengen striker sih satu. Striker ya. Karena Zerzi walaupun main bagus kemarin, ya kayak gue bilang tadi, mungkin ini satu-satunya Zerzi berseragam MU terbaiknya Zerzi.
Oh iya. Banyak yang bilang begitu. Jadi menurut gua Banyak yang bilang gitu. Jersey should go. Iya. Karena he's just not. Gue tiap kali ngeliat Jersey itu teringat Fellaini man. Karena rambutnya. Selain rambutnya, tapi ya he's a good player. Don't get me wrong, he's a good player. Tapi kayak bukan MU, iya. bukan kayak pemain MU, ngerti nggak? Iya, Pemain MU itu yang dari kacamata gue itu adalah yang agresif, yang cepat, yang Fighter. I don't see that in Jersey, ngerti nggak? Ya. Berarti nggak ada DNA United. Iya, bukan gak DNA United, cuman ya kayak nggak, kayak ada yang berarti kayak ada upil satu nempel di. Oke. Itu aja sih. Berarti menurut lo tetap butuh nambah satu lagi Gua di sih tengah. butuh. Oke, Satu di sama tengah, satu di depan. Di depan ya. 3 sih berarti kan. Oke. Satu left back, satu midfield, satu striker lagi. Gue juga berharap ada yang mendarat lainnya sih pemain, sama abis itu kita bisa fokus ke menjual pemain setelahnya. Ya. Karena transfer itu bukan cuman membeli, tapi juga kita harus Melepas. memperingkas gaji nih. Udah tinggi banget. Tapi like it or not, you have to, untuk musim ini you need a big squad. Karena lu bakal bermain di 4 kompetisi dan gua mau lu bermain di 4 kompetisi. Iya, cuman kayak dilihat aja kayaknya menurut gua boleh Ya itu. dilepas gitu loh. Ya udah itu maksud gua, cedera, lu lihat ya. panjang. Kita punya banyak nama nih sekarang nih. Iya. Ya ditambah lagi yang Zirzi tadi belum juga dilepas. kita ada beberapa pemain yang on top of my head aja gue bisa bilang Martinez cedera 2-3 bulan nggak akan main. Tapi katanya dia siap segera balik lagi. Ya katanya dulu juga ngomongnya kayak gitu katanya, tapi nggak. Ugarte belum dilepas. Siapa yang mau dengan Ugarte lu nggak kondisi bisa lepas cedera? musim ini malah. Iya makanya. Udah. Terus Mason Mount kaki kaca. Iya. Terus lu lihat lagi siapa tadi barusan kita sebut Delit. Dili. Delit juga belum tahu nih kapan mau baliknya. Iya. Jadi basically we have so many players yang saat ini nggak available Injury juga. prone. Dan berarti in-depth squadnya kita ini masih belum cukup Iya, gitu. betul. Makanya gue bilang tadi kita butuh 3 lagi lah minimal. Satu di belakang, satu di left back, satu di midfield, satu di striker. Oke. Nah kalau kalian gimana? Oke mungkin cukup Bang Bat. Ada Cukup lagi nggak lo? Membahas apa lagi Bang? Udah cukup kan? Bahas Emon yang nggak ada aja yuk. Ya lagi MBG dia. Oh dia gantiin gue. Iya, proyek pick lo diambil dia. Iya. Wah parah. Parah Mon, nih. Kameraman Arsenal bilang lu yang ngabisin. Kalau gua bikin MBG, lu ngabisin MBG katanya. Wah parah. Ini udah tadi bilang agak lebih Ya lempeng. enggak lah. Ini aduh anak-anak muda kurang Kacau. ajar Bang Emon. Maaf Anak muda. Bang Emon ya. Yaudah mungkin itu aja untuk episode ini. Kalau ada yang masukan dari kalian, kita selalu dengar, Iya, kita selalu baca betul. komentar kalian. Silakan di komen di posting di bawah ini dan jangan lupa like, subscribe dan share, hype ini video kalau kalian suka. Kalau nggak Betul, suka, hype. kalau kalian nggak suka, Hype. kasih sarannya untuk kita bisa berpikir lagi. Betul. Oke, gua Patrick. Dan gue Eski Sungkar. Di belakang kamera ada Minpor dan ada kameraman Arsenal yang senantiasa songong. Kita Ya, para Porosan. salam.